بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, asatidzah yang hadir hari ini, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas izin Allah kita dipertemukan karena izinnya, atas kehendak Allah kita diizinkan untuk bisa salat maghrib berjamaah. Dan tentunya salat itu, ikhwah sekalian, adalah bagian terpenting dari proses hidup manusia. Tidak ada gunanya hidup kalau kemudian manusia itu tidak salat. Makanya kemudian Allah mengatakan dalam Al-An'am, qul, katakanlah, inna salati wa nusuki. Disebut duluan, qul inna salati wa nusuki. Padahal antum tahu nusuk itu ibadah-ibadah. Nusuk itu manasik. Manasik itu proses semua ibadah. Jamaknya nusuk. Nusuk itu teman-teman, semua ibadah dikumpulkan jadi satu, namanya nusuk. Manasikul hajj, nusuk, ada nusuknya. Manasikul umrah, ada nusuknya. Manasikus siyam, ada nusuknya. Nusuk itu ibadah teman-teman. Tapi lihat dalam ayat ini Allah mengatakan kul inna salati. Didahulukan ibadah ini, dikhususkan dia karena spesialnya ibadah ini. Inna salati wa nusuki. Sebagaimana Allah ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, Allah mengatakan tanazzalul malaika warruh. Ar-ruh, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Fakhrul Razi, Zamakhsyari, para ahli tafsir baik bil athar maupun bil ra'i semua sepakat ar-ruh Jibril. Enggak ada yang punya terjemahan lain kecuali ar-ruh tanazzalul malaika war-ruh Jibril. Semua mufassirin baik menafsirkannya dengan bil athar sebagaimana At-Tabari dan Ibnu Katsir, maupun bil ra'i dengan akal fikiran sebagaimana Al-Qurtubi, Al-Fakhr Razi dalam Mafatihul Ghaib, dan Az-Zamakhsyari juga. Semua menafsirkan dengan ar-ruh Jibril. Ya. Dan itu spesialnya Jibril. Ya. Disebutkan secara umum malaikat, padahal Jibril bagian dari malaikat. Tapi Allah pisahkan penyebutannya karena khususnya dia. Tanazzalul malaika warruh. Ar-ruh Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Disebutkan khusus salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qul inna salati, katakan wahai Muhammad, sungguh salatku, ibadahku. Salat bagian dari ibadah, tapi dia disebut khusus teman-teman. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan itulah saya diperintahkan untuk menjalani kehidupan ini. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri pada Allah. Teman-teman, hari ini kita bahas tema yang saya tidak bisa melanjutkan apa yang dikaji Ustaz Yusron karena beliau juga mengabari saya mendadak ya, tadi sore. Saya ditelepon siang ya, diminta untuk menggantikan beliau ya. Mungkin karena jurusan kami sama ya, saya juga S2 S3 saya jurusan ilmu hadis ya. Beliau biasanya kalau meminta pengganti itu ya ustadz-ustadz yang juga satu jurusan dengan beliau. Bisa saya Ustadz Rahmat Badani ya, dan Ustadz
ustadz-ustadz yang lain yang di jurusan ilmu hadis. Ya. Saya tentu bukan makam Ustadz Yusran, teman-teman. Ya, saya dengan segala kelemahan ya sami'na wa ata'na. Ya, diminta, ini guru kita yang minta ya, saya sami'na wa ata'na. Maka beliau mengatakan ya terserah, judulnya antum yang pilih. Pada kesempatan hari ini teman-teman, saya ingin membahas amalan-amalan yang membersihkan hati. Dan kita mulai dari salat. Ya. Karena Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Amalan pertama yang membersihkan hati, melembutkan hati, membuat kita menjadi tenang adalah salat. Ya. Perbaiki salatmu, maka Allah akan tenangkan hatimu. Ya. Perbaiki salatmu, maka Allah akan jadikan ketenangan, itmi'nan dalam hati. Masalah tidak akan habis, ikhwah sekalian. Sampai kiamat, sampai kita wafat. Jangan mimpi Anda akan punya masalah yang selesai. Tidak akan. Ya. Setiap nikmat Allah datangkan masalah. Setiap masalah Allah datangkan nikmat. Itu rumus hidup teman-teman. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami putar hidup manusia antara nikmat dan sabar, nikmat dan ujian. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Iya. Kapan menakjubkan perkara orang beriman? Inna amrahu kullahu khair. Ketika semua perkaranya jadi baik. Kapan semua perkara orang beriman jadi baik? Ketika in asabathu dharra sabar fakana khairullah. Kalau dia terkena ujian, dia sabar, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairullah. Dan kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa merasakan seperti itu kecuali orang beriman. Maka rumus hidup yang kalau kita mau hidup kita tenang, dengan menghadapi nikmat tenang, menghadapi ujian tenang, dapat nikmat tidak lupa sama Allah, dapat musibah tidak melarikan diri dari Allah, tidak menyalahkan Allah, maka dekatkan dirimu dengan pemberi rezeki ini, sang penyelesai masalah ini, yang menyelesaikan masalah, yang kata Musa tadi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Musa mengatakan, ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa? Sebelum minta dimudahkan urusan. Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Kenapa nomor satu yang diminta Musa? Lapangkan dada, teman-teman. Karena di dalam dada ini ada hati kita. Itulah yang dinamakan dengan al-qalb. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara dakwah, doa yang sering dibaca Nabi, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan dalam riwayat Imam Ahmad Ibni Hanbal, Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang manusia memiliki hati kecuali hati itu lebih cepat terbolak-balik daripada terbolak-baliknya air yang sedang mendidih. Pernah lihat air mendidih, ikhwah? Pernah masak air? Kalau mendidih ada gelembung. Kalau kita tidak matikan, makin kencang, makin panas, makin kencang, betul tidak? Dan itu air yang terus terbolak-balik. Kita nggak tahu air mana ini, terus dia menggelembung. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, terbolak-baliknya hati manusia lebih cepat daripada air yang sedang mendidih. Antum pernah lihat air mendidih? Cepat sekali. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, berapa banyak yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang masih beriman pagi hari, sorenya sudah kafir. Dan berapa banyak masih beriman sore hari, paginya sudah kafir. Secepat itu hati terbolak-balik. Makanya untuk menjadikan diri kita hamba yang memiliki hati yang istiqamah, kita perlu amalan-amalan, teman-teman. Apa saja amalan-amalan yang membuat hati kita istiqamah? Dan di antara yang paling pertama, hati ketika ingin istiqamah dibersihkan dulu dari penyakit. Makanya Rasulullah itu ketika kemudian dia mau balik di masa-masa usianya, usia kecilnya, sebelum beliau balik, teman-teman, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kejadian syaqqus sadar, pembelahan dada. Kenapa? Karena setiap bagian dada manusia, teman-teman, itu ada bagian-bagian terkotor
yang dipenuhi dengan dosa. Makanya Nabi sebagai manusia biasa dibelah dadanya, lalu dikeluarkan bagian-bagian kotor di waktu beliau masih kecil sebelum balik. Menandakan apa teman-teman? Menandakan kita semua ini yang hadir hari ini, yang hidup hari ini, tidak ada yang bisa mengangkat tangan lalu mengatakan, Ustadz, saya hatiku paling bersih. Tidak ada. Bahkan kalau Ustadz, bahkan kalau kiai, bahkan kalau hafidh Quran, bahkan kalau dia orang yang menghafal kutubut tis'ah dalam ilmu hadis, nggak ada yang jamin hatinya. Makanya ini PR sampai mati. Akhir. Kalau lolos, dibangkitkan, diundang jalur khusus. Namanya nafsul mutmainnah. Ayatnya surah Al-Fajr. Kalau lolos, selama hidup tidak pernah punya penyakit hati, nanti dibangkitkan jalur undangan masuk surga Al-Fajr. Di akhir ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang teman-teman? Kenapa jiwanya tenang? Karena selama hidup dia memperbaiki amalan-amalan yang membersihkan hati. Makanya dipanggil lewat jalur undangan khusus. Siapa yang punya jalur undangan khusus teman-teman? Bukan hanya orang sholat, bukan, banyak amalan-amalan, bukan hanya orang jihad, bukan teman-teman. Di antara amalan yang Masya Allah nanti dibangkitkan pada hari kiamat dan punya jalur khusus, jalur undangan, dia masuk surga tanpa azab, dia masuk surga tanpa hisab, adalah orang yang bersih hatinya. Makanya dinamakan nafsul mutmainnah. Ya. Yadkhulu min hadzal bab, kata Rasulullah, akan masuk dari pintu ini rajulun min ahlil jannah, orang yang akan dijamin masuk surga. Yang keluar teman-teman bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abdurrahman bin Auf yang begitu banyak sedekahnya di jalan Allah, bukan Khalid ibn al-Walid yang dijuluki pedangnya Allah, Saifullah. Yang keluar teman-teman orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian dalam hadis diceritakan bahwa menetes dari wajahnya air wudunya. Dan keesokan harinya Nabi mengatakan lagi, yadkhulu min hadzal babi rajulun min ahlil jannah. Masuk dari pintu ini orang yang dijamin masuk surga. Abdullah ibni Amr ibni As penasaran siapa dia. Maka dia membuat cara agar dia bisa mengetahui amalannya. Coba lihat, ini penting. Amalan penduduk surga. Maka dia datangi orang itu sampai ke rumahnya, dia ikuti, lalu dia sampaikan sama orang itu, saudaraku, bolehkah jika engkau mengizinkan saya menginap di rumahmu? Lalu orang ini bertanya, ada apa? Kenapa dengan dirimu? Subhanallah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya lagi sedikit ada masalah dengan keluarga saya. Padahal ini Abdullah bin Amr bin As tidak berbohong, karena memang tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Betul atau tidak? Jadi teman-teman, lihatlah para sahabat dalam mencari amal saja mereka masih menjaga diri untuk tidak bohong. Nah, inilah dinamakan permainan kata. Tidak bohong kan? Saya ada masalah. Semua keluarga punya masalah? Punya. Diizinkanlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena dalam adab bertamu teman-teman, ini juga jadi ilmu buat kita. Adab bertamu itu 3 hari teman-teman. Setelah itu tahu diri. Entah cari tempat tinggal atau entah minta izin, menyebutkan apa alasannya. Ana izin minum, bismillah. Ya. Berapa hari? 3 hari. Apa yang kemudian ditanyakan ikhwas sekalian? Ini coba ambil ibrah dari kisah ini. Ana yakin mungkin antum sudah pernah dengar. Lalu kemudian ditanyalah. Ya. Setelah 3 hari dia merasa sholat saya lebih baik, baca Quran saya lebih baik. Nggak ada amalan yang spesial. 3 hari teman-teman bertamu di rumah, menginap, dan memang diniatkan untuk mencari tahu apa amalannya. Maka kemudian ikhwan, orang ini Abdullah bin Amr bin As mengatakan secara jujur, saudaraku, sebenarnya saya tidak ada masalah yang besar yang membuat saya harus menginap di rumahmu, tapi Rasulullah mengatakan akan masuk dari pintu ini orang yang dijamin masuk surga.
Dan seluruh kita sahabat Nabi yang ada di tempat Nabi waktu itu bersama Nabi itu melihat engkaulah yang masuk, dan di hari esoknya engkau lagi yang masuk. Apa amalanmu? Kata sang sahabat ini, teman-teman, ya, beliau mengatakan, amalanku sesuai yang kamu lihat. Ya. Apa yang kamu lihat itulah amalan saya. Amr bin As mengatakan tidak ada yang spesial dari amalan itu. Dia katakan itulah amalan saya. Amr bin As memperlihatkan wajah sedih ke orang ini. Maka dia mengatakan, kalau begitu saya izin pamit pulang. Perjalanan menuju pintu tempat keluar diantar oleh sahabat ini. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, saudaraku, sebelum tidur saya berdoa pada Allah. Di antara doa saya, ya Allah, maafkan semua orang yang menzolimi saya, dan maafkan saya atas setiap kezoliman saya kepada setiap orang yang saya zalimi. Setiap menjelang tidur saya selalu mendoakan orang yang menyakiti hati saya, dan saya selalu minta kepada Allah agar tidak ada penyakit hati yang ada di dalam hati saya. Disitulah mata Abdullah bin Amr bin As berkaca-kaca, teman-teman. Melihat ternyata amalan ini, amalan yang subhanallah kelihatannya sederhana, tapi luar biasa pahalanya di sisi Allah. Menunjukkan, teman-teman, hati yang tenang di dunia akan membuat orang matinya husnul khotimah. Kalau matinya husnul khotimah, membuat dia dibangkitkan dengan jalur yang namanya nafsul mutmainnah. Yang kalau dia lolos di jalur nafsul mutmainnah, maka itulah orang-orang yang didoakan, ya, mendoakan dirinya ketika dia mau masuk surga, teman-teman. Ayatnya dalam Al-A'raf, saya bacakan. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lihat, perjalanan mau mudah masuk surga, kalau kita ambil dari sahabat ini, bersihkan hati. Meninggal husnul khotimah, dijamin masuk surga dengan bersihnya hati. Orang yang bersih hatinya meninggal masuk surga, teman-teman. Meninggalnya husnul khotimah. Inilah yang didoakan Nabi Ibrahim dalam Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat harta dan keluarga. Illa man atallah, kecuali yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang. Hidup dijamin surga sahabat ini karena hatinya bersih. Ibrahim berdoa agar meninggal dalam keadaan hati tenang, qalbun salim. Kalau sudah meninggal husnul khotimah, qalbunnya salim, maka matinya husnul khotimah. Kalau kemudian dia meninggal selama hidup tidak punya penyakit hati, berdoa dengan doa Nabi Ibrahim sehingga qalbnya, hatinya menjadi hati bersih, masuk surganya lewat jalur namanya nafsul mutmainnah, al-fajr. Kalau pas mau masuk surga, ketika mau melangkahkan kaki ke surga, ikhwas kalian, tidak masuk dia ke surga. Ini ada akhwat di bawah ya. Tidak masuk dia ke surga, ikhwas kalian, kecuali amalannya ada dalam Al-A'raf. Jadi kalau kita mengambil kisah, 4 urutan kisah ini, teman-teman, semua tentang hati bersih. Mulai dari hati bersih, doa Nabi Ibrahim minta qalbun salim, kemudian nafsul mutmainnah al-fajr, sampai di surga pun, teman-teman. Mau maki masuk surga ini, lengkap nih amalan, sudah maki dihisap, mau maki masuk, apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min gil, kami cabut dulu semua penyakit hatinya. Dicabut dulu semua penyakit hati. Mungkin kamu pernah masalah dengan dia. Memang amalan bagus, tapi dulu ada hasad, dulu ada iri, dulu ada merasa sesuatu dengan saudaranya, maka tidak diinjakkan dia surga kecuali Allah sudah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Al-A'raf.
tajri min tahtihimul anhar. Ketika mereka mau masuk surga, teman-teman, dicabut dulu semua penyakit hati. Masuklah mereka ke dalam surga, dialirkanlah sungai di bawah-bawah kaki mereka. Maka mereka pertama kali mengatakan, semua kita, mudah-mudahan kita termasuk yang mengatakan ini. Wa qalu, ketika sudah dicabut penyakit hati, sudah berada dalam surga, mengalir sungai di bawah, maka mereka mengatakan, ini Al-A'raf. Wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang memberikan kami hidayah ini, hidayah di hati ini. Inilah yang dinamakan iman. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan dapatkan hidayah ini laula an hadanallah, kalau Allah tidak berikan hidayah ini. Jadi bayangkan teman-teman, mulai hidup sampai masuk surga pun yang namanya penyakit hati harus dibersihkan. Sama siapa penyakit hatinya kalian? Bersihkan memang. Tidak masuk surga orang kalau masih banyak penyakit hatinya, teman-teman. Bersihkan. Kenapa sholat kita tidak khusyuk? Banyak penyakit hati, teman-teman. Bawa HP, bawa HP. Bawa. Buka Al-A'raf sekarang, teman-teman. Buka aplikasi Qur'annya. Surah Al-A'raf, surah ke-7. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, ayat 43. Buka Ki, screenshot Ki, foto Ki itu. Buka Ki terjemahannya. Hafalkan itu ikhwan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Saya kalau ceramah selalu pakai ini sebagai pembuka ceramah saya. Niat saya sederhana, semoga nanti di surga saya katakan kalimat ini, karena semua penduduk surga akan mengatakan kalimat ini. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sudah ketemu Al-A'raf ayat 43? Sudah. Ya, pentingnya bersih hati, teman-teman. Sudah ketemu ya kawan? Antum sudah? Ayo sini, bacain coba. Terjemahannya aja, terjemahannya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Dari dalam dada mereka. Dalam dada itu maksudnya dimaksud hatinya. Sudur itu dada. Dalam dada apa yang dicabut? Rasa dendam. Di mana dendam itu? Di hati. Oke, lanjut. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terus. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Masya Allah. Kita nggak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak kasih petunjuk. Dan apa yang paling susah dikasih petunjuk, teman-teman? Hati. Iya. Terus sebentar, sini dulu. Apa yang paling susah dikasih petunjuk? Hati. Siapa yang mendakwahi Abu Thalib ketika mau meninggal? Siapa? Siapa yang ada di telinganya? Siapa? Rasulullah, teman-teman. Bukan orang biasa, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Rasulullah, orang terbaik, kekasih Allah, berada di sampingnya Abu Thalib sebelum wafat. Satu permintaan sederhana Nabi. Ammi, pamanku, qul, katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Atman lakal jannah, saya jamin bagimu surga. Coba, kalau memang hati ini perkara mudah, satu kali dikasih tahu Abu Thalib sama Nabi, langsung ikut. Tapi tidak, teman-teman, berkali-kali dikasih tahu. Sampai meninggal Abu Thalib tidak sempat mengatakan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang paling ringan adabnya di akhirat, paman saya Abu Thalib. Seandainya Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah, maka dia sudah langsung otomatis masuk surga. Dan teman-teman, Allah turunkan ayat dalam Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada yang kamu cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah pilih, Allah kehendaki. Oke, lanjut ayatnya sedikit. Ya, 43. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami.
Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Hafal ya, untuk PR. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terus, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mudah-mudahan antum hafal di dunia, antum pakai di surga. Amin. Amalan pertama teman-teman, mulai ditulis, memperbaiki salat. Perbaiki salatnya. Kalau kita tadi sudah lihat urutannya, sekarang saya masuk 5 amalan yang paling mudah membersihkan hati. Kan kalian sudah lihat bagaimana perjalanan hidup ini butuhnya istiqomah hati, bukan hanya istiqomah amal. Tapi istiqamahnya hati itu penting sekali. Makanya teman-teman, saya katakan bahwa kalau mau hatinya istiqamah, yang paling pertama diistiqamahkan adalah salatnya. Tidak mungkin Pak, ya, tidak mungkin, mustahil ya. Orang mau membersihkan hati tanpa melalui jalur salat, nggak mungkin. Makanya Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ya, hal yang paling menyejukkan hatiku itu salat. Makanya kata Rasulullah pada Bilal, arihna biha ya Bilal. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, arihna, biarkan badan ini beristirahat dan hati ini yang hidup dengan salat. Makanya Bilal disuruh azan dengan kata-kata yang sangat indah, arihna biha ya Bilal. Izinkan kita beristirahat dengan azan itu agar kita istirahat dengan salat. Karena siapa yang salat, tenang hatinya. Sudah? Dan salat itu teman-teman, bukan hanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang yang salah paham, dikiranya orang salat itu hanya menjauhkan orang dari kemungkaran dan al-fahsya, kekejian. Sesungguhnya salat itu ikhwas sekalian banyak manfaatnya. Di antara manfaat terbesar salat, kalau dia khusyuk dan terjaga, maka salat tersebut akan menjadikan orang yang rajin salat tenang. Dan itu sesuai dengan firman Allah, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu Toha. Penjelasan dari mengingat Allah untuk menarik kesimpulan bahwa mengingat Allah lewat salat itu menenangkan, pindah di Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini yang dinamakan tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam surah Toha Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam Ar-Ra'd Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak berzikir pada Allah hati menjadi tenang? Jadi apa itu salat? Salat itu zikir. Wa aqimis salata lidzikri. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Jadi kalau mau hati bersih teman-teman, perbaiki salat. Dan cara memperbaiki salat 3. 1, perbaiki wudukmu. Orang yang buru-buru ketika wuduk susah tumakninah ketika salat. Pegang kata-kata saya. Siapa yang tergesa-gesa wuduknya, maka saya jamin susah tumakninah untuk salatnya. Karena wuduk yang itminan, penuh dengan ketenangan, wudhu yang penuh dengan kekhusyuan akan mendatangkan salat yang khusyuk. Tapi wudhu yang sembarangan teman-teman, wudhu yang tidak sempurna, isbagul wudhu kalau dalam bahasa fikih kita, menyempurnakan wudhu betul-betul sempurna, bahkan kalau tidak menyentuh pada area-area tertentu dicelakakan oleh Nabi. Wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi, celaka yang membasuh kakinya dan tidak membasuh mata kaki. Celaka. Karena penting teman-teman. Abu Hurairah saking takutnya teman-teman. Ini makanya manhajnya Abu Hurairah. Lihat ke depan teman-teman. Manhajnya Abu Hurairah, semua bagian wudhu yang diajarkan Nabi dia kasih lebih. Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 hadis lebih diriwayatkan Abu Hurairah. Setelahnya Abdullah bin Umar.
Teman-teman, Abu Hurairah itu kalau wudu, ya, Nabi dia lihat sampai siku, maka dia basuh sampai segini teman-teman. Dia basuh ini. Ditanya oleh beberapa sahabat yang menanyakan kepadanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Kalau dia lihat Nabi basuh sampai mata kaki untuk kakinya, dia basuh sampai betis. Ini manhaj Abu Hurairah teman-teman. Boleh diikuti, boleh banget. Karena dia kuat dalam istidlal, kuat dalam dalil. Tidak ada sahabat bisa protes. Dia kuat dalilnya, dia paling banyak riwayatkan hadis. Dia paling sering membersamai Nabi walaupun dia terlambat masuk Islam. Dia paling kuat hafalannya karena dia pernah mengadu kepada Nabi tentang susahnya dia menghafal. Didoakan Nabi, langsung jadi sahabat yang paling mudah menghafal. Manhaj Abu Hurairah teman-teman, setiap kali dia wudu, dia isbagh sampai melebihi batas yang biasa Nabi ajarkan. Untuk apa? Dia punya dalil dua. Dia katakan, saya ingin bagian yang lain ini ikut bercahaya. Karena saya pernah mendengar Nabi mengatakan, dari mana engkau mengetahui umatmu wahai Rasulullah di padang mahsyar? Kata Rasulullah SAW, gurron muhajjalina min atharil wudu. Saya mengenal mereka dari bekas air wudu yang bercahaya. Maka Abu Hurairah mau yang lain ikut bercahaya. Kalau yang lain sampai siku dia mau, sampai dilewatin siku ini ikut bercahaya. Kalau yang lain sampai mata kaki dia mau betisnya ikut bercahaya, lehernya ikut bercahaya. Alasan keduanya teman-teman, Abu Hurairah sangat khawatir kalau ada di antara anggota tubuhnya yang tidak terbasuh air, maka dia lebih baik melebihkan daripada kurang. Khawatirnya dia basuh sampai siku dan ada bagian yang tidak terbasuh dengan air wudu itu. Abu Hurairah punya manhaj luar biasa teman-teman. Witir sebelum tidur itu manhaj Abu Hurairah. Andai kan gak ada Abu Hurairah ini setengah mati orang sholat witir. Inilah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan dia mukim di kotanya. Coba bayangkan kalau kita harus witir semua, padahal Nabi mengatakan ij'alu akhiru sholatakum witran, jadikan akhir sholat kalian, sholat malam kalian itu witir. Jadi memang sebaik-baiknya kita sholat tahajud bangun tengah malam lalu kita sholat witir, penutup witir itu. Makanya dalam hadits yang lain Nabi mengatakan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Giliran sama Abu Hurairah, Nabi mengatakan an utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur. Lembutnya Nabi memberi nasihat kepada Abu Hurairah yang baru masuk Islam. Iya. Kalau sama orang-orang yang baru belajar, lembutkan hati kita. Kalau saya ceramah depan supporter PSM Makassar, tidak mungkin saya suruh witir jam 4 subuh, jam 3 saya bilang witir sebelum tidur. Kata Rasulullah pada Abu Hurairah 2 rakaat sholat duha. Nggak mungkin kita suruh 8 rakaat. 2 saja dia istiqomah sudah hebat teman-teman. Iya. Tapi biasanya yang sedikit-sedikit ini rutin jauh lebih baik daripada yang banyak tapi tidak rutin. Iya. Itu Deng Uki itu Masya Allah, dia rutinkan sebelum tidur witirnya. Ya, walaupun dia baru hijrah. Saya kadang-kadang menangis lihat orang-orang hijrah ini, subhanallah. Dilembutkan hatinya, gampang menangis. Kalau kita baru ceramah dia sudah menangis. Kalau Ramadan ya, kemarin saya bawa dia umroh, dia samping saya sholat, baru imam baca Al-Fatihah dia sudah menangis. Kita tidak tahu, hati orang beda-beda teman-teman. Kita ini yang kelihatannya lebih sunnah, kelihatannya lebih hati-hati dengan hati-hati kita, ikhwas sekalian. Hati-hati dengan hati. Ini hatilah yang paling berat hisabnya nanti di akhirat karena luar biasa. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Dan nanti ikhwas sekalian, hati ini yang akan bersaksi juga di hati. Orang-orang Yahudi itu dikunci apanya? Hatinya. Makanya Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Akalnya ada, tapi hatinya dikunci. Apa yang membuat Yahudi ya tidak mengenal Tuhan? Apa yang membuat mereka sombong? Apa yang membuat mereka ya yatakabbar fil ard? Karena mereka merasa mereka hebat. Hati-hati mereka ini naudzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Yang paling pertama dikunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, telinga mereka. Wa ala absarihim. Kemudian teman-teman, ya, cara khusyuk untuk sholat yang kedua selain memperbaiki wudhu, ya, ij'al salatakum akhiru salatin,
Au kama qala Nabi sallu salatal muwaddi'. Amalkan nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau merapikan shaf. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam merapikan shaf, beliau mengatakan kepada sahabatnya, "Sallu salatal muwaddi'." Al-muwaddi' al-wada', perpisahan. Salatlah kalian seperti orang yang mau berpisah dengan bumi ini. Yang seakan-akan ini salat terakhir. Jadi jadikan setiap akhir salat kita itu sebagai salat terakhir kita. Dan sahabat yang paling serius mengamalkan ini Umar bin Khattab. Bahkan Umar berdoa, saking seriusnya Umar, dia berdoa, ya Allah, semoga wafat saya dalam keadaan salat. Dan benar teman-teman, dia ditusuk tombak dalam keadaan salat. Umar itu kalau tahu sesuatu langsung diamalkan. Nabi pernah mengatakan, wahai Umar, kalau kamu bisa meninggal di Madinah, falfal. Idza stata'ta an tamuta bil Madinah faf'al. Maka setiap berdoa, Umar selalu minta, ya Allah, matikan saya di Madinah, wafatkan saya di Madinah. Dan Allah kabulkan, diwafatkan di Madinah. Dia minta semoga akhir hidupnya salat dan Allah kabulkan. Dia meninggal ditusuk tombak dalam keadaan dia salat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Habis mi waktu. Nah kode ki bagaimana ini Wan? Masih bisa sedikit? Lanjut mi. Tidak apa-apa. Baru satu, baru sholat, masih ada 4. Ini mi kadang-kadang ikhwah kasih mati tuh alarm tak kodong. Iya. Saya ini tipe ustadz yang bisa bicara, tapi ada itu kodong ustadz tidak enak sekali, dia diam-diam di kode mi. Ya baik ikhwah, kita lanjut pekan depan. Iya. Karena kan alarm itu kode toh. Ditahu bilang azan, iya. Jadi lanjut atau tidak ini? Lanjut. Kan ada kode kayak. Jadi bagaimana yang kode kata tadi? Tidak sengaja Baik, insyaallah. Yang ketiga teman-teman, jadi yang kedua kan jadikan sholat kita untuk khusyuk. 3, perbaiki wudhumu. Ya. Yang kedua apa tadi? Aku lupa gara-gara ini. Jadikan sholat kita sholat perpisahan dengan dunia. Dan yang terakhir, jaga waktunya. Jaga waktunya. Duha ada waktunya, ada. Sholat duha itu terbaiknya kalau antum mau ikuti sebagaimana hadis Nabi, la ta'jaz an arba'i raka'atin awwalan nahari akfika akhirah. Salat duha itu waktu terbaiknya teman-teman. Meskipun duha itu panjang waktunya, tapi waktu terbaik salat duha adalah di awal waktu. Kira-kira kalau kita melihat subuhnya jam 5, ya, jam 6 terbit matahari misalkan, sekitar 7:30 sampai 7:30 atau sampai jam 8 itu awal waktu namanya. Mengamalkan hadis Nabi, jangan tinggalkan 4 rakaat di awal waktu, saya cukupkan semua kebutuhanmu di akhir waktu. Apa itu? 4 rakaat salat duha. Kalau tahajud, kalau duha yang paling baik awalnya, kalau tahajud kebalikan, yang paling baik akhirnya. Dibanding antum salat jam 10 malam, jam 11 malam, itu masih awal malam. Antum sholat jam 12 malam, itu masih pertengahan malam. Akhir malam, sepertiga akhir malam, itu ada pada ya menjelang subuh. Jadi sholat tahajud yang paling baik teman-teman, itu kira-kira jam 3 sampai jam 5. Itu kira-kira ya, sepertiga malam terakhir. Kalau duha awal waktunya, kalau tahajud akhir. Jaga sholatnya, jaga waktunya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Kata Allah, dan orang-orang yang menjaga solatnya, jaga waktu solat. Dan bukan hanya teman-teman afwan, bukan hanya dia maksud menjaga waktu solat ini, solat 5 waktu itu penting, wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau laki-laki wajib di masjid ikhwan, kalau perempuan sebaik-baik solatnya di rumah. Tapi kalau solat sunnahnya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan, perhatikan, solat sunnah dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, afdalus solati ala rijal fi buyutihim illal maktubah. Sebaik-baik solatnya laki-laki untuk solat sunnah itu di rumah-rumah mereka, kecuali al-maktubah. Al-maktubah itu yang sudah diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya sebaik-baik solat tahajud
itu di rumah. Termasuk qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu Nabi paling sering sholat qobliyah sebelum subuh itu di rumah. Baru setelah sholat 2 rakaat di rumah baru beliau mengimami sahabat di masjid. Ya. Tapi ya ukur-ukur juga kalau rumah tak jauh. Lama maki sholat. Nabi bilang Ustaz Forozi di rumah sebaik-baik sholat. Tapi nak kasih mas buka. Kau juga ukur. Sholatmu di mana, masjidmu di ukur dulu baik-baik. Kalau kamu bilang, weh nanti terlambat. Ya lebih bagus datang. Karena kan biasa kalau kita mau sholat sunnah kan ditunggu dulu azan selesai. Sudah azan baru kita sholat sunnah. Kalau rumah antum jauh, terus antum masbuk, itu tidak benar caranya. Berarti yang paling baik adalah kalau rumah antum jauh, ya sudah. Kalau bisa antum datang duluan. Azan antum sudah di masjid. Setelah azan antum sholat di masjid. Nah ya, seperti itu. Oke, paham? Itu 3. Kemudian amalan yang kedua yang membersihkan hati. Ya. Imsahu ra'sil yatama. Mengelus kepala anak-anak yatim. Itu melembutkan dan membersihkan hati. Apa yang dimaksud apa namanya nih dengan rambutnya diusap-usap rambutnya anak-anak yatim? Yang dimaksud adalah asuhlah anak yatim. Makin banyak anak yatim yang kamu lihat kamu asuh, makin lembut hatimu. Dan Allah takdirkan bukan tanpa disengaja, jelas disengaja oleh Allah. Allah takdirkan Rasulullah lahir, ayahnya sudah wafat, 6 tahun ibunya wafat, yatim piatu betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ayat fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Kalau antum nggak percaya, coba cari panti asuhan, datangi anak-anak yatim di sana, lihat mereka yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Atau buka video kita teman-teman, lihat anak-anak Gaza yang meninggal bapaknya, meninggal ibunya. Tidakkah kamu kemudian dengan mata hati memandang mereka, tatap wajahnya anak yatim, terus tanya, mana ayahmu? Kalau dia bilang baru saja syahid, baru saja meninggal, la ilaha illallah, itu di hati, masya Allah. Kalau kita punya iman, itu tersentuh hati kita. Saya ke Turki Desember kemarin sama Ustaz Ikhwan. Kita ada seminar di Turki, Istanbul, sekaligus bawa bantuan buat Gaza, buat Palestina. Kemudian ada orang-orang Gaza di situ yang dulu pernah di penjara Israel, sekarang sudah di Turki, diasingkan, tidak boleh masuk lagi Palestina. Mereka cerita, ada ketika kejadian kemarin dari 7 Oktober teman-teman, ada di antara anak yang tersisa dia seorang diri. Bapak ibu meninggal, saudara-saudara meninggal, om-om meninggal, kakek-kakek meninggal, semua keluarganya meninggal kecuali dia sendiri, dan dia umur 7 tahun. Semua keluarganya meninggal, dicari di pengungsian, tidak ada yang tersisa. Ketika di Rudal itu tempat di Khan Yunus, dia dari Khan Yunus, dibombardir. Ketika anak ini ditanya oleh wartawan, ditanya oleh semua, mana ayahmu? Saya tidak pernah melihat lagi ayah saya. Mana ibu? Saya tidak pernah. Sudah saya cari, sudah. Mana kakakmu? Tidak ada. Mana adekmu? Tidak ada. Semua keluarganya wafat. Semuanya keluarganya syahid. Tinggal dia seorang diri, usia 7 tahun. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu di hati. Saya tidak lihat saja mukanya itu anak. Baru diceritakan sama Dr. Harun. Namanya Dr. Harun yang di Istanbul, Turki itu. Orang Gaza asli. Beliau cerita itu ada satu orang tidak ada keluarganya hidup sama sekali. Menetes air mata saya. Ya. Padahal saya belum lihat ini anaknya. Saya baru dengar ceritanya. Dia cari mamanya, bapaknya, kakaknya, adeknya, omnya. Dia cari semua di situ. Dia bongkar-bongkar mayat. Nah ada dia temukan anak 7 tahun. Anak 7 tahun teman-teman. Subhanallah. Melembutkan hati itu melihat anak yatim. Tapi jangan kau lihat-lihati saja. Kasih uang teman-teman. Diulus-ulus. Sabar kina, sabar kina. Teman-teman, kasih infak terbaik kita untuk mereka. Datang ke panti asuhan bawa beras. Jangan kita datang panti asuhan cuma diam-diam saja. Jangan bawa beras, gula, apa seadanya saja. Ada uang 20.000 datang panti lihat anak yatim kasih 20.000, kasih 10.000. Apa-apa teman-teman, senang mereka. Melembutkan hati itu, percaya. Coba amalkan. Ya. Allah takdirkan Nabi kita yatim piatu. Yang ketiga teman-teman, menangis dalam keadaan sendiri mengingat dosa-dosa. Ini yang disebutkan amalan ke-7, golongan ke-7 orang yang dinaungi
pada naungan yang tidak ada naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah di akhirat. Rajulun, yang ketujuhnya, dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ini ada dalam hadis Bukhari, ada dalam Muslim. 7 golongan, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya golongan yang ketujuh yang disebut, ya saya tidak usah bahas ini, nanti antum cari sendiri hadisnya, boleh googling dan seterusnya. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Golongan yang ketujuhnya, dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dia menyebut Allah, berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu menetes air matanya. Ustaz, saya bangun tengah malam, saya ambil sejadah, saya kasih mati lampu, berniat menangis ini Ustaz. Ku ingat mi dosa-dosa. Rokat pertama susah menangis, rokat kedua, ini ada yang cerita begini sama saya, rokat kedua susah menangis, 2 rokat susah, saya tambah 2 masih susah Ustaz. Padahal ku ingat mi dosa paling kejibku ini Ustaz. Saya bilang, terus tidak menangis Ustaz. Ku ingat lagi dosa paling kejiku Ustaz, belum menangis. 4 rokat, 6 rokat, 8. Karena dia kan dengar ini amalan yang melembutkan hati. Mau sekali coba bisa nggak saya menangis itu dalam keadaan sendiri. Tak kalanya bedeng momi menangis, dia katakan. Yang rokat ke-8 saya ingat Ustaz, kan mau 8 rokat dan witir 3. Saya kasih lama sujud saya Ustaz. Saya ingat mama saya, ya. Saya ingat ibu saya Ustaz, yang sudah meninggal. Jadi ketika dia ingat dosanya, dia tidak menangis. Tapi ketika dia ingat almarhumah rahimahullah mamanya, menangis. Tiba-tiba saya baru mau menetes air mata, ada yang kasih nyala lampu. Tidak jadi lagi menangis Ustaz. Sudah sedih ini saya Ustaz, sudah sedih. Saya dapat feel-nya mau menangis Ustaz. Tiba-tiba ada yang kasih nyala lampu. Tiba-tiba tidak jadi kamu menangis. Saya bilang, kenapa akhi? Saya bilang, astagfirullah. Itu juga ikhwah belaya, lucu-lucu ceritanya. Saya, kenapa kita jadi menangis? Ada yang kasih lampu. Kan hadisnya bilang begini Ustaz, menyebut Allah dalam keadaan sendiri, lalu menetes air matanya. Kalau ada yang kasih nyala lampu Ustaz, berarti ada yang lihat Kak. Saya bilang cocok juga nih. Tapi maksudku saya biar lebih menangis, tidak apa-apa. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Penting ikhwan. Ada seorang syekh saya, ini lihat. Dia kalau bangun tahajud, dia bangun duluan, baru dia tidur. Dia bangun, dia menangis, dia sholat, baru dia tidur. Dia bilang untuk melembutkan hati. Dia tidur kira-kira jam 3, baru dia pasang alarm. Alarm dia pasang di handphonenya, di handphone istrinya, jam 3. Subuh di Sudan itu jam 5:30. Dia sudah sholat ini, dari jam 2 dia sholat 1 jam sampai jam 3. Dia kasih nyala alarm jam 3:30. Kadang-kadang istrinya yang bangun duluan. Istrinya bangun, dia kasih bangun suaminya. Abi gitu ya kira-kira. Abi bangun, Abi bangun. Lalu saya tanya, Syekh, kenapa begitu caranya? Kenapa ketika sudah sholat, kenapa Syekh tidak kasih bangun? Dia mengatakan, kalau saya kasih bangun istri saya, pasti akan muncul banyak pertanyaan. Dia bilang, sudah meki sholat? Pertanyaan pertama, pasti begitu, ya kan? Sudah sholat belum, Abi? Pertanyaan kedua, di mana sholatnya? Pertanyaan ketiga, kenapa tidak kasih bangun saya? Ya, banyak pertanyaan. Dan saya tidak mau amalan saya ini, ya, mengganggu buat istri saya. Apa amalan yang dikejar? Ternyata itu mau dinaungi Allah dengan golongan yang ketujuh. Apa golongan ketujuh? Mengingat Allah, dzakarallaha khalian, mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Ingat teman-teman, catatan, kalau mau ikut amalan ini, menangis sendiri. Kalau menangis berjamaah gampang. Gampang menangis berjamaah. Yang susah menangis sendiri. Percaya sama saya. Coba bedeng. Dan bagusnya ikhwan, antum menangis itu gelap-gelap. Ya, jangan depan kaca menangis. Nyala lampu depan kaca, menangis Tommy, perbaiki Tommy songkoknya. Tidak begitu. Menangis dalam, dan memang hadisnya begitu. Dzakarallaha khalian, khalian sendiri.
Fafadat aina, karena dia sendiri, dia cuma takut sama Allah. Inilah kebersihan hati. Karena tidak ada yang lihat manusia, kita hanya yang dilihat Allah. Inilah yang dinamakan ihsan. Kan ada Islam, iman, ihsan. Hadis kedua Arba'in Nawawiyah. Apa di sana? Ketika Jibril bertanya pada Rasulullah dan ada Umar dan ada sahabat yang lain, akhbirni anil Islam. Kan jelas. Anta syahada alla ilaha illallah. Itu kan rukun Islam. Akhbirni anil iman, kasih tahu apa itu iman, rukun iman. Tapi pas ditanya akhbirni anil ihsan, kasih tahu saya wahai Muhammad apa itu ihsan, Nabi mengatakan, dan ini banyak sahabat yang baru dengar, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu derajat tertinggi dari keimanan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Ihsan. Kalau kita sudah bisa menangis dalam keadaan sendiri, hebat. Lembut hati. Coba nanti malam. Bisa? Jangan kasih bangun istri dulu. Jangan kasih bangun anak. Kalau perlu teman-teman, ada gudang yang sangat gelap dan menakutkan. Di situ antum sholat. Cuma kekurangannya lagi kalau begitu, takutnya nangisnya bukan karena mengingat dosa. Takut. Saya saran, cari tempat yang gelap. Cari tempat yang betul-betul mungkin sajadahnya di antum lihat. Istri jangan tahu, anak jangan tahu. Antum perlu punya ibadah sendiri teman-teman. Yang kita dengan Allah, supaya nanti di akhirat kita mendapatkan naungan Allah, dan di dunia kita mendapatkan hati yang bersih. Yang keempat, kita percepat ya. Sedikit lagi. Amalan yang keempat teman-teman, birrul walidain. Yang melembutkan hati adalah berbakti pada orang tua. Sawaan hayyan kanat aum amwata. Sama apakah orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah wafat. Kalau dengan bertemu orang tua hati kalian menjadi lembut, kalau dengan berkhidmat pada orang tua hati kalian menjadi lembut, maka itu tanda Allah lembutkan hatimu. Tapi kalau ketemu orang tua, maunya marah-marah, tidak mau mengalah, apa maunya orang tua tidak mau diikuti, selalu bertengkar sama orang tua, baik dalam keadaan kamu benar maupun dalam keadaan kamu salah, berarti ada yang salah dari hatimu. Ini jadikan barometer. Ustadz, kenapa saya setiap kali ke rumahnya mertuaku kayak mau bertengkar. Setiap kali istriku ke rumahku, pasti istriku bertengkar dengan ibuku. Ada yang orang begini, ikhwan. Setiap kali dia bawa istrinya, makanya dia bilang, lebih bagus tidak usah kau ikut kalau ke rumahku. Bertengkar kau sama mamaku. Biar jilbabnya istriku, Ustadz, dipermasalahkan sama mamaku. Kadang-kadang tempat tupperware-nya mamaku dipermasalahkan sama istriku. Macam-macam, Ustadz. Ini banyak yang cerita begini teman-teman. Perhatikan ini. Saya langsung bilang apa sama ini, ikhwan. Akhi, perhatikan. Bukan ibumu yang salah, bukan istrimu yang salah, hatimu yang masih salah. Saya bilang coba kau muhasabah diri, coba antum muhasabah diri. Bisa jadi ada solatmu yang bolong, bisa karena masalah orang tua dengan istri, bukan dari istri sepihak, bukan dari orang tua sepihak, kadang-kadang dari dosa-dosa kita. Coba muhasabah. Begitu Ustaz bilang iya, coba mungkin. Ya. Jadi ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Kadang-kadang ketika kita bertemu orang tua, justru kadang-kadang Ustadz, baik saya menghindari pertengkaran. Kenapa orang mau ketemu orang tua dia bilang menghindari pertengkaran? Berarti ada yang salah. Justru ketemu orang tua itu melembutkan hati. Karena kita melihat orang yang melahirkan kita, apalagi ibu, bapak yang bekerja keras untuk kita. Makanya lembutkan hatimu dengan banyak-banyak menemui orang tuamu. Saya pernah ditemui pengusaha kaya raya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kayak orang Bugis. Setelah saya ceramah di Jaksel, dia datang. Kemudian dia cerita begini, Ustadz, saya punya banyak rumah, saya punya banyak mobil, saya punya banyak harta Ustadz. Saya alhamdulillah Ustadz membangun rumah, perumahan-perumahan banyak, termasuk di Bogor. Orang Bugis, pengusaha. Dia punya tambang nikel di Pomala, dia punya batu bara di Kalimantan. Orang Bugis, hebat-hebat memang orang Bugis kalau cari uang. Tapi Pak, dia bilang apa? Dia bilang, Ustadz, selalu saya merasa tidak tenang kalau mau tidur. Setiap mau tidur saya harus minum obat penenang Ustaz. Obat tidur untuk tidur. Saya bilang, Pak, Masya Allah, saya baru naik pesawat, baru take off pesawat, tidur Mak. Saya bilang, nah tidak banyak uangku. Saya bilang, saya baru naik mobil di Grab,
Misal saya dari Bandara Soekarno-Hatta dijemput mau ke tempat ceramah untuk mengisi waktu yang singkat, mungkin perjalanan 1 jam belum dengan macetnya, saya bilang sama supir Grab, kasih bangun saya ya mas kalau udah nyampe. Baik Pak Ustadz. Jadi saya tidur, baru begini tidur Mekah. Saya katakan, Pak, kenapa begitu mahal tidur menurut Allah untuk Bapak dan begitu murah untuk saya? Dia bilang, saya tidak tahu juga Ustadz. Saya bilang, nggak tahu Pak, kenapa muncul pertanyaan paling dalam kalau ketemu pengusaha itu yang punya masalah. Selalu pertanyaan pertamaku, di mana mama tak? Di mana ibu kita Pak? Di daerah Ustaz. Tidak di Jakarta, tidak Ustaz. Di mana? Di Bone Ustaz. Orang Bone Pak. Di Bone Pak. Tidak ikut di Jakarta. Tidak mau istriku Ustaz. Istriku orang Jakarta. Saya bilang itu kesalahan terbesar. Iya. Meninggalkan ibu di kampung dan dia di Jakarta. Saya bilang bisa jadi itu yang membuat kita jauh dari ketenangan Pak. Iya Ustadz, saya rasa betul itu. Entah kenapa Ustadz juga langsung tanya itu masalah ibu. Saya bilang iya Pak. Saya tanya, ibu kita punya rumah sebesar ini seperti Bapak punya rumah di Pondok Indah? Dia bilang tidak Ustadz. Ada mobil mewahnya seperti Bapak? Alphard mobilnya? Tidak Ustadz. Saya bilang ada kolam renangnya rumahnya? Tidak Ustadz. Saya bilang Pak, bagaimana mungkin orang yang melahirkan Bapak ditinggal di kampung, orang yang ketemu gede dikasih kenikmatan di Jakarta? Oh iya Ustaz ya, betul Ustaz. Saya bilang saya tidak larang dan saya tidak wajibkan satu rumah. Tapi yang saya bayangkan berapa kali Bapak bisa jenguk kalau ke Bone Pak. Pasti Bapak berpikir waktu, Papi, kapan terakhir jenguk ibunya? Dia bilang tahun lalu, Lebaran Ustaz, itu pun Lebaran gantian. Setahun ini saya pulang ke Bone bawa istriku, tahun depan saya di Jakarta sama istriku. Jadi kita selang-seling gitu jenguk ibu. Dia bilang iya Ustaz. Berarti setahun jenguk ibu 2 tahun sekali. Dia bilang iya Ustaz, 2 tahun sekali. Saya bilang pantas tidurmu dikasih susah sama Allah. Dia bilang coba ubah. Saya bilang enggak usah dulu yang lain-lain, ini dulu ubah. Baktimu sama ibumu, percaya sama saya, Allah kasih mudah semua urusan. Nabi sampai mengatakan frokman sambil menunjuk hidungnya, celaka, rugi. Siapa yang mendapati orang tuanya di usia tua dan dia tidak masuk surga? Liyadzubillah. Ya, jadi teman-teman yang punya banyak masalah, kapan terakhir jenguk ibu tak? Saya demi Allah teman-teman, saya ditawari rumah di Jakarta, banyak nih orang tawari Kak. Wallahi. Saya setelah S3 banyak teman-teman artis tawari saya rumah. Di sini aja Ustadz, gak usah di Makassar. Wallahi, adik saya karena sudah menikah dengan orang Jakarta, maka dia yang Jakarta. Ada pesantren saya di Jakarta di Ciputat. Ada perempuan saya, istrinya Ustadz Mu'tasim, itu karena Ustadz Mu'tasim dapat lagi beasiswa S2, dia di Saudi. Satu-satunya alasan saya kenapa saya masih tinggal di Makassar teman-teman, ya, karena ibu saya ada. Ya, secara jujur, dulu rumahnya di Goa, saya kasih pindah di Tidung karena saya dari Baruga, jauh sekali kalau saya harus jenguk, dan mama saya tidak mau pindah di Baruga, saya mau tinggal di Tidung juga tidak mau. Ya. Jadi saya aja yang jenguk. Ya. Dulu saya kasih pindah dari Goa di perumahan Nusa Mapala setelah jembatan Kembar. Saya kalau mau ke sana 3 jam. Dan kalau ada apa-apa, ya, qadarullah dulu mama kebanjiran di sana, saya di Roma, saya di Italia teman 2019, lagi di Eropa Kak, bayangkan, boleh sedihku waktu itu. Mau Kak langsung pulang, baru Kak sampai ada ceramahku di kedutaan, masya Allah. Itulah sejak itu saya kasih pindah mama saya urus mama saya ke Bogor S3, itu saja bakti saya. Maka kalau saya ditanya apa kunci Ustadz bisa kemudian ceramah kemana-mana, saya bilang ibu saya. Satu paket kayak itu dengan Ustadz Dasat, sama-sama kalau kita ditanya apa yang membuat kita, selalu kita jawab ibu kita. Saya pernah ke rumahnya Ustadz Dasat di Bungi, saya lihat betul dia gunting kukunya mamanya, masya Allah. Ini dia bangunkan masjid mamanya. Saya bilang teman-teman, jangan jauh dari orang tua kamu. Disitulah kebahagiaan hati. Kalau ketemu orang tua kalian tidak tenang, berarti ada yang masalah dalam diri kita. Tidak lembut hati ini, tidak bersih hati ini. Kalau dengan orang tua sendiri kita punya masalah. Yang sudah meninggal dan sudah terlanjur belum bisa berbakti, beramal soleh lah untuk orang tua kita. Insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan terbaik. Dan doakan saya teman-teman, tahun ini saya mau hajikan mama saya. Doakan saya. Saya sudah kasih umroh mama saya sudah kasihkan rumah mama saya belum punya rumah teman-teman, tapi saya urus dulu rumahnya mamaku, baru urus. Saya belum punya rumah, saya beli mobil satu lagi untuk mama saya, secara jujur, karena kadang-kadang saya pakai mobil, beliau juga mau pakai, saya belikan satu mobil.
Hanya untuk itu. Dan mohon doa ini ikhwah sekalian. Saya mumpung antum juga hadir di sini. Doakan saya. Tahun ini, tahun lalu mama saya sudah wisuda S3-nya di Ibnu Khaldun. Tahun ini beliau sudah siap untuk haji. Dari tahun-tahun sebelumnya saya ajak untuk haji, belum mau. Pernah mau tapi uang belum cukup. Doakan ikhwah sekalian. Mudah-mudahan saya diberi rezeki oleh Allah, saya bisa bawa mamaku haji tahun ini insyaallah. Amalan yang terakhir ikhwah yang melembutkan hati adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati. Khusus didoakan ini. Makanya tadi saya sempat bahas, jangan pernah tinggalkan doa yang dibaca Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Memang ini hati perlu didoakan khusus teman-teman, karena dia paling gampang terbolak-balik. Makanya amalan kelima, khususkan doamu untuk hatimu. Ya muqallibal qulub. Ini diantara doa yang paling sering dibaca Nabi. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi dua PR Al-A'raf ayat 43 dengan doanya Nabi dalam hadis yang sahih ini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati-hati kita dengan 5 amalan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan setiap amalan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya